Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifda Aswad dari kelas 3F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, apa itu keuangan syariah? Keuangan syariah adalah bidang yang mempelajari prinsip dan praktik keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Tujuannya sangat mendasar untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, beretika, dan berkelanjutan untuk masa depan. Prinsip-prinsip yang membedakannya dari sistem konvensional, instrumen utama, hingga tantangan dan perannya dalam ekonomi global lebih dari sekedar alternatif. Ini adalah jalan menuju keberdayaan ekonomi. Inti dari keuangan syariah adalah landasan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mengharamkan beberapa praktik demi menjamin transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Larangan paling fundamental adalah riba atau bunga dalam Islam. Uang tidak boleh menghasilkan uang secara pasif. Selain itu, ada larangan gharar, yaitu ketidakpastian atau spekulasi berlebihan, dan maisir atau perjudian. Jadi, jika tidak ada bunga, bagaimana keuntungan diperoleh? Disinilah letak perbedaannya. Yang utama, keuntungan harus berasal dari investasi yang real, adanya pembagian risiko yang adil, dan partisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Ini memastikan bahwa kekayaan dihasilkan dari upaya nyata, bukan hanya dari menangguhkan waktu pembayaran utang. Inilah yang menciptakan keberlanjutan dan keadilan untuk mempraktikkan prinsip-prinsip tersebut. Keuangan syariah menggunakan instrumen-instrumen yang unik. Intinya adalah skema kerjasama keadilan dalam investasi. Yang paling populer adalah mudharabah. Ini adalah perjanjian bagi hasil di mana satu pihak atau pemilik modal menyediakan 100% modal dan pihak lain atau pengelola menyediakan keahlian dan kerja. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, namun kerugian finansial ditanggung penuh oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu akibat kelalaian pengelola. Lalu ada musyarakah, yang merupakan perjanjian kemitraan. Di sini kedua belah pihak berkontribusi modal dan keduanya berpartisipasi dalam manajemen serta berbagi untung dan rugi berdasarkan rasio kepemilikan modal atau kesepakatan. Terakhir, ijarah. Ini pada dasarnya adalah sewa atau leasing. Bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah, lalu menyewakannya ketika masa sewa berakhir. Aset bisa dialihkan kepemilikannya kepada nasabah. Mekanisme ini menghindari transaksi berbasis utang berbunga. Semua instrumen diwujudkan melalui perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti tabungan syariah dan pembiayaan berbasis mudharabah atau murabaha. Melalui produk-produk ini, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka tanpa melanggar hukum Islam. Bank syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan menciptakan keberdayaan ekonomi. Banyak studi kasus menunjukkan bagaimana keuangan syariah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial. Lembaga ini berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi keuangan syariah juga menghadapi tantangan yang paling utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah dan regulasi yang belum sepenuhnya
mendukung perkembangannya. Nah, ada tambahan dari perbedaan utama antara keuangan syariah dan konvensional. Aspek keuangan syariah, aspek keuangan syariah dan keuangan konvensional. Dasar hukum keuangan syariah itu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan prinsip syariah Islam. Sedangkan pada konvensional berdasarkan hukum positif dan prinsip ekonomi umum. Konsep bunga riba pada keuangan syariah itu dilarang diganti dengan sistem bagi hasil atau mudharabah musyarakah. Sedangkan pada konvensional itu diperbolehkan bunga menjadi imbalan utama. Tujuan dari keuangan syariah itu untuk mencapai keadilan sosial, ekonomi, dan keberkahan. Dan pada konvensional mencapai keuntungan maksimal atau profit oriented. Hubungan dengan nasabah pada keuangan syariah yaitu kemitraan atau partnership, risiko dan keuntungan ditanggung bersama. Sedangkan pada konvensional, kreditur, debitur, risiko ditanggung nasabah. Instrumen keuangan syariah berdasarkan akad syariah, murabahah, ijarah, mudharabah, dan lain-lain. Dan pada konvensional berdasarkan kontrak pinjaman dan instrumen bunga. Investasi pada keuangan syariah yaitu hanya pada sektor halal atau tidak boleh beralkohol, judi, dan riba. Sedangkan konvensional bebas tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya. Pengawasan pada keuangan syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan pada konvensional diawasi oleh OJK. Sedangkan pada konvensional diawasi oleh otoritas keuangan, misal OJK.